Pernahkah kalian memiliki target besar dalam hidup? Mungkin ingin menurunkan berat badan, ingin lancar berbahasa Inggris, ingin rajin membaca buku, ingin lebih produktif, atau ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Biasanya, saat memiliki target seperti itu, kita langsung bersemangat. Kita membuat rencana yang besar. Kita berjanji akan berubah mulai besok. Namun beberapa hari kemudian, semangat itu mulai menurun. Kebiasaan lama kembali muncul, dan akhirnya kita kembali ke titik awal. Jika kalian pernah mengalami hal seperti itu, kalian tidak sendirian. Menurut James Clear dalam bukunya Atomic Habits, masalahnya bukan karena kita kurang berbakat, kurang cerdas, atau kurang termotivasi. Masalahnya adalah kita sering salah memahami bagaimana perubahan sebenarnya terjadi. Kita berpikir bahwa perubahan besar membutuhkan tindakan besar, padahal kenyataannya perubahan besar justru berasal dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam waktu yang lama. Mengapa kebiasaan kecil sangat penting? James Clear memulai bukunya dengan sebuah konsep yang sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa kebiasaan adalah bunga majemuk dalam pengembangan diri. Kita mungkin pernah mendengar istilah bunga majemuk dalam dunia investasi. Uang yang bertambah sedikit demi sedikit akan menghasilkan keuntungan yang semakin besar seiring waktu. Kebiasaan bekerja dengan cara yang sama. Jika kita menjadi 1% lebih baik setiap hari, hasilnya mungkin tidak terlihat besok. Bahkan minggu depan pun mungkin belum terlihat. Tetapi setelah 1 tahun, perubahan itu akan sangat terlihat. Sebaliknya, jika kita menjadi 1% lebih buruk setiap hari, kerugiannya juga akan menumpuk. Inilah alasan mengapa kebiasaan kecil sangat penting. 1 halaman buku yang dibaca setiap hari mungkin tampak sepele. 5 kosakata bahasa Inggris yang dipelajari setiap hari mungkin tampak tidak berarti. 10 menit olahraga setiap pagi mungkin terlihat terlalu sedikit. Namun jika dilakukan terus-menerus, hasilnya luar biasa. Masalahnya, manusia sering meremehkan kekuatan konsistensi. Kita terlalu fokus pada hasil yang instan. Kita ingin melihat perubahan sekarang juga. Padahal, sebagian besar perubahan dalam hidup bekerja secara perlahan dan tidak terlihat pada awalnya. James Clear menyebut fenomena ini sebagai plateau of latent potential. Kita sering bekerja keras dalam waktu yang cukup lama tanpa melihat hasil yang jelas. Lalu kita mengira usaha kita sia-sia. Padahal, sebenarnya perubahan sedang terjadi di bawah permukaan. Untuk menjelaskan hal ini, James Clear memberikan ilustrasi yang sederhana. Bayangkan, sebuah ruangan bersuhu minus 5 derajat. Di tengah ruangan terdapat bongkahan es. Lalu suhu ruangan dinaikkan 1 derajat. Minus 4, es tidak mencair. Minus 3, es tidak mencair. Minus 2, belum berubah. Minus 1, masih sama. 0 derajat, tiba-tiba es mulai mencair. Banyak orang melihat perubahan itu terjadi pada 0 derajat. Padahal, yang membuat es mencair bukan hanya perubahan dari minus 1 ke 0. Perubahan itu adalah hasil dari seluruh peningkatan suhu sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan. Seringkali yang terlihat hari ini adalah akumulasi dari usaha-usaha kecil yang telah dilakukan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Fokus pada sistem bukan tujuan. Salah satu ide paling terkenal dalam buku ini adalah kita tidak naik ke tingkat tujuan kita. Kita turun ke kualitas sistem yang kita miliki. Kebanyakan orang sangat fokus pada tujuan. Mereka ingin turun berat badan, lulus ujian, lancar berbahasa Inggris. Namun tujuan sebenarnya hanya menunjukkan arah. Yang menentukan keberhasilan adalah sistem. Misalnya, jika 2 orang memiliki tujuan yang sama untuk menurunkan berat badan, mengapa hasilnya berbeda? Karena sistem mereka berbeda. Seseorang mungkin memiliki pola makan yang baik, jadwal olahraga yang teratur, dan lingkungan yang mendukung, sementara yang lain tidak. Tujuan hanya memberitahu kita kemana harus pergi. Sistem adalah kendaraan yang membawa kita ke sana. 3 tingkatan perubahan. James Clear menjelaskan bahwa perubahan dapat terjadi dalam 3 tingkat. Tingkat pertama adalah perubahan hasil. Misalnya, ingin mendapatkan nilai tinggi, ingin menurunkan berat badan, ingin memperoleh promosi. Tingkat kedua adalah perubahan proses. Misalnya, membuat jadwal belajar, mengatur pola makan, menyusun rutinitas kerja. Tingkat ketiga adalah perubahan identitas, misalnya menjadi seorang pembelajar, menjadi orang sehat, menjadi orang disiplin.
Menurut James Clear, perubahan yang paling kuat adalah perubahan identitas. Karena perilaku kita selalu berusaha selaras dengan identitas yang kita yakini. Jika seseorang percaya bahwa dirinya adalah seorang pembaca, maka membaca menjadi sesuatu yang alami. Jika seseorang percaya bahwa dirinya adalah orang yang sehat, maka menjaga pola makan menjadi lebih mudah. Jika seseorang percaya bahwa dirinya adalah seorang pembelajar, maka belajar setiap hari terasa lebih masuk akal. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan adalah bukti dari identitas tersebut. Bagaimana kebiasaan terbentuk? Menurut James Clear, semua kebiasaan mengikuti 4 tahap. Yang pertama isyarat, kedua keinginan, ketiga respons, keempat hadiah. Contohnya, kita mendengar notifikasi ponsel, itu adalah isyarat. Lalu muncul rasa ingin tahu, itu adalah keinginan. Kemudian kita membuka ponsel, itu adalah respons. Setelah melihat pesan atau media sosial, kita merasa puas. Itu adalah hadiah. Karena mendapatkan hadiah, otak belajar untuk mengulangi perilaku tersebut. Berdasarkan 4 tahap tadi, James Clear merumuskan 4 hukum untuk membangun kebiasaan baik. Hukum pertama, buatlah jelas. Kebiasaan yang terlihat jelas lebih mudah dilakukan. Banyak orang gagal karena niat mereka terlalu umum. Mereka berkata, saya ingin belajar bahasa Inggris, tetapi tidak menentukan kapan, di mana, dan bagaimana. James Clear menyarankan membuat rencana yang spesifik. Setelah makan, saya akan belajar 5 kosakata bahasa Inggris selama 10 menit di meja belajar. Semakin jelas rencananya, semakin besar peluang untuk dilakukan. Beliau juga memperkenalkan konsep habit stacking. Caranya adalah menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama. Contohnya, setelah menyikat gigi, saya akan membaca 1 halaman buku. Setelah sholat subuh, saya akan berolahraga 5 menit. Setelah sarapan, saya akan menghafal 5 kosakata baru. Hukum kedua, buatlah menarik. Kita cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan. Karena itu, hubungkan kebiasaan yang ingin dibangun dengan aktivitas yang kita sukai. Contohnya, mendengarkan podcast favorit saat berjalan kaki. Menikmati kopi sambil membaca buku. Belajar bahasa Inggris melalui film atau lagu favorit. Semakin menarik suatu kebiasaan, semakin besar kemungkinan kita mengulanginya. Hukum ketiga, buatlah mudah. Ini mungkin merupakan prinsip paling terkenal dalam buku ini. James Clear mengatakan bahwa banyak orang gagal karena memulai terlalu besar. Mereka ingin langsung sempurna. Mereka ingin membaca 1 buku setiap minggu. Mereka ingin olahraga 1 jam setiap hari. Mereka ingin belajar bahasa Inggris 2 jam sehari. Akibatnya mereka cepat lelah. Solusinya adalah memulai dari versi yang sangat kecil. Beliau menyebutnya aturan 2 menit. Jika ingin membaca buku, mulailah dengan membaca 1 halaman. Jika ingin olahraga, mulailah dengan memakai sepatu dan berjalan 2 menit. Jika ingin belajar bahasa Inggris, mulailah dengan 1 kosakata. Tujuan awal bukan untuk mencapai besar. Tujuan awal adalah membangun kebiasaan hadir setiap hari. Hukum keempat, buatlah memuaskan. Otak manusia menyukai penghargaan yang cepat. Masalahnya, manfaat kebiasaan baik sering datang terlambat. Sebaliknya, kebiasaan buruk memberikan kesenangan instan. Karena itu kita perlu menciptakan kepuasan langsung setelah melakukan kebiasaan baik. Salah satu caranya adalah menggunakan habit tracker. Setiap kali melakukan sesuatu kebiasaan, beri tanda centang. Rasa puas karena melihat kemajuan dapat membantu mempertahankan motivasi. Cara menghilangkan kebiasaan buruk. Untuk menghentikan kebiasaan buruk, gunakan kebalikan dari 4 hukum tadi. Yang pertama, buat tidak terlihat. Singkirkan pemicunya. Jika terlalu sering membuka media sosial, keluarkan aplikasi dari layar utama. Kedua, buat tidak menarik. Ingatkan diri sendiri tentang dampak negatifnya. Lihat konsekuensi jangka panjang dari kebiasaan tersebut. Yang ketiga, buat sulit. Tambahkan hambatan, log out dari aplikasi, simpan remote televisi di tempat yang jauh, matikan notifikasi. Yang keempat, buat tidak memuaskan. Buat ada konsekuensi ketika kebiasaan buruk dilakukan. Misalnya, meminta teman untuk menjadi partner akuntabilitas yang akan mengingatkan kita ketika kita melanggar komitmen.
Lingkungan lebih kuat daripada motivasi. Salah satu pelajaran yang sering diabaikan adalah pentingnya lingkungan. Kita sering berpikir bahwa perubahan bergantung pada kemauan. Padahal, lingkungan sering lebih berpengaruh. Jika makanan sehat tersedia di rumah, kita lebih mudah makan sehat. Jika buku selalu berada di dekat kita lebih mudah membaca. Jika ponsel selalu berada di tangan, kita lebih mudah terdistraksi. Jadi, jangan hanya mengubah diri sendiri, ubahlah lingkungan di sekitar kita. Jangan pernah melewatkan 2 kali. Tidak ada orang yang sempurna. Akan ada hari ketika kita lupa. Akan ada hari ketika kita malas. Akan ada hari ketika kita gagal. Menurut James Clear, yang penting bukan tidak pernah gagal. Yang penting adalah jangan gagal 2 kali berturut-turut. Jika hari ini tidak belajar, belajar besok. Jika hari ini tidak olahraga, olahraga besok. Jika hari ini tidak membaca, membaca besok. Satu kesalahan tidak akan menghancurkan kemajuan, tetapi rangkaian kesalahan yang berulang dapat menghancurkannya. Jika ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Atomic Habits, pelajaran itu adalah jangan meremehkan kekuatan perubahan kecil. Hidup kita hari ini adalah hasil dari kebiasaan yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Dan hidup kita 5 tahun ke depan kemungkinan besar akan ditentukan oleh kebiasaan yang kita lakukan mulai hari ini. Kita tidak perlu mengubah seluruh hidup dalam satu malam. Kita hanya perlu menjadi sedikit lebih baik setiap hari. 1 halaman buku, 1 kosakata baru, 1 menit olahraga, 1 keputusan baik. Karena perubahan besar bukanlah hasil dari satu tindakan luar biasa. Perubahan besar adalah hasil dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Seperti yang ditulis James Clear, setiap tindakan yang kita lakukan adalah suara yang menentukan akan menjadi pribadi seperti apa kita di masa depan. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang ingin kita capai, tetapi orang seperti apa yang ingin saya menjadi.